Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ankabut ayat 45. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini. Dengan rezeki kita melakukan seluruh aktivitas kita. Dengan nikmat kita bisa merasakan kenyamanan beribadah. Dan mudah-mudahan setiap bentuk syukur yang kita lakukan dapat memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu prinsip pada ibadah yang kita lakukan dalam Islam, bahwa pada dasarnya ibadah itu akan berdampak kepada perilaku. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran secara khusus, Allah mengatakan yang artinya salat itu akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mengikuti pandangan atau firman Allah ini, maka seyogianya seorang yang sholat dia akan mampu mengendalikan perilakunya. Dia akan mampu mengendalikan perbuatannya. Dia akan mampu mengendalikan lisannya. Dan sholat yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan pada dasarnya akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seorang muslim. Tetapi dalam realitas yang kita lihat, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, tidak sedikit yang tampak dalam pandangan kita, ada orang yang melakukan sholat tetapi perbuatannya tetap melakukan fahsya. Ada orang yang secara kekeh sudah melakukan sholat tetapi perilakunya cenderung melakukan kezaliman. Bahkan secara nyata kita lihat ada yang sholat tapi korupsi tetap dijalankan. Ada yang mengaku sudah sholat tapi melakukan penipuan tetap dilakukan. Ada kesenjangan antara apa yang dicita-citakan oleh ibadah terhadap perilaku orang yang melakukan sholat itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa terjadi seperti itu? Apa yang menjadi persoalannya? Apakah kita menyalahkan sholatnya? Tentu itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak benar.
Karena kita yakin dalam akidah yang kita miliki bahwa setiap perintah yang dibuat oleh Allah untuk kita pasti baik dan akan berdampak baik. Setiap larangan yang dibuat Allah dalam kehidupan ini pasti akan membaikkan manusia. Inilah pentingnya kita memaknai apa sebenarnya prinsip ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah tentu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ibadah salah satu media, salah satu cara yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mengaitkan rohani kita ini kepada Dia, Zat yang menghidupkan. Ibadah adalah salah satu momentum di mana kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam batin kita. Ibadah merupakan salah satu cara yang Allah berikan kepada kita untuk memperkuat kesempurnaan kita sebagai manusia yang baik, sehingga kita mampu mengendalikan perilaku perbuatan. Dan ibadah merupakan cara bagi kita untuk menanamkan kesadaran bahwa ketika itu kita merasa diperhatikan oleh Allah. Dalam beribadah menanamkan dalam diri kita bahwa pada saat itu apa yang kita lisankan pasti didengar oleh Allah. Apa yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari sisi proses kita melakukan sholat atau ibadah, maka secara khusus sebelum kita melakukan ibadah kita bersuci. Sebelum sholat kita wudhu. Apa makna wudhu? Memastikan bahwa kita dalam keadaan suci. Kalau kita memaknai ketika beribadah dalam keadaan suci, mungkinkah kita melakukan perbuatan nista? Mungkinkah kita melakukan perbuatan zalim? Tentu sesuatu yang tidak mungkin, karena sadar kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Barangkali inilah pesan yang ada pada hadis Rasulullah, ada pada apa yang dicontohkan oleh orang-orang atau ulama ketika mereka senantiasa berwudu. Kenapa? Karena memastikan pada saat itu dia dalam keadaan bersih. Ketika pikiran dalam keadaan bersih, maka tidak mungkin dia melakukan perbuatan kotor. Inilah salah satu makna nilai ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita mampu memaksimalkan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan kita? Maka disinilah penting kita melihat bahwa ibadah yang kita lakukan itu antara kewajiban dan kebutuhan. Pada satu sisi ibadah menjadi kewajiban. Kenapa? Karena setiap ibadah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk perintah. Salat Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, haji Allah perintahkan. Setiap perintah itu melahirkan kewajiban. Kewajiban itu ketika dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tetapi pada sisi lain, bahwa ibadah pada dasarnya dia merupakan kebutuhan manusia. Mungkin bisa kita merasakan, kita rajin sholat, pada satu saat kita lupa sholat, ada kegelisahan.
ada keresahan. Di saat itu kita rasakan, maka pada saat itu kita betul-betul menganggap ibadah menjadi kebutuhan hidup. Ibadah menjadi kebutuhan untuk menyalurkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Kalau seandainya dalam kehidupan ini ibadah sudah menjadi kebutuhan dalam diri kita, maka disitulah kita penting memaknai bagaimana sebenarnya fungsi dan kedudukan ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka inilah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Ibadah bukan sekedar kita melaksanakan kewajiban, kita melakukan ritual, tapi bagaimana ibadah itu mampu mengendalikan kehidupan kita, mampu mengendalikan perilaku kita, mampu mengendalikan perbuatan kita, mampu mengendalikan lisan kita. Karena pesan dari perintah untuk melaksanakan ibadah bukan sekedar melakukan ritual keseharian, tapi bagaimana dengan ibadah itu kita mampu memastikan bahwa kita ini dikendalikan, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari ibadah itu adalah kalau kita lihat pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, munculnya sikap ihsan dalam kehidupan kita. Ihsan berarti adanya kesadaran dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ada kesadaran bahwa kita dalam pantauan dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pembicaraan yang kita lakukan, kita yakin bahwa apa yang kita bicarakan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang barangkali yang akan mampu menjadikan sholat sebagai senjata bagi kita untuk mengendalikan perbuatan, mengendalikan lisan, sehingga pada akhirnya inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, ibadah yang kita lakukan, dia akan mencegah orang dari perbuatan fahsya dan munkar. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan akan mampu membangkitkan makna, akan mampu membangkitkan kesadaran, sehingga kesadaran bertuhan itulah yang pada akhirnya menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.